Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Bincang Ganesha. Prestasi membanggakan tiada henti diraih oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Seperti yang baru-baru ini diraih, prestasi datang dari ajang program Innovillage yang diadakan oleh Telkom Indonesia, di mana ajang ini sendiri merupakan kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital yang digelar tiap tahun dan berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga dengan perguruan tinggi Telkom University dalam mewadahi perguruan tinggi untuk mengajak mahasiswa dan mahasiswinya untuk ikut terlibat dan turun langsung memberikan solusi terhadap pain point sosial masyarakat desa melalui inovasi digital yang aplikatif dan memiliki keterkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goals, sehingga tercipta kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi yang terukur. Nah, untuk mengetahui bagaimana kira-kira kesan dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang mengikuti ajang ini, dan untuk mengetahui juga inovasi apa sebenarnya yang mereka hasilkan atau mereka tampilkan pada ajang ini, kali ini kita akan ngobrol santai dengan 3 perwakilan dari Universitas Pendidikan Ganesha yang ikut serta dalam ajang ini dan juga mendapatkan penghargaan pada program Innovillage tahun 2022 ini. Yang pertama kita udah kedatangan yang di sebelah saya yang paling cantik ya. Ini ada Lo Laksmi Mahayuni dari program Studi Kebidanan ya. Halo Laksmi, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Kabar baik? Baik. Oke, di sebelahnya Laksmi, kita juga bersama dengan Anak Agung Gede Suyoga Wiguna dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo Agung. Halo Kak. Kabar gimana? Astungkara baik. Baik, sehat, terima kasih. Nah, sebelahnya Agung, ini rekan setim, bukan rekan setim ya, sekelasnya. Karena mereka sama-sama datang dari Prodi Pendidikan Fisika, ada Ikomang Restu Widiarta ya. Halo Restu. Halo Kak. Kabar baik? Luar biasa. Iya, terima kasih. Luar biasa, harus ya. Apalagi baru habis jalan-jalan kemarin ke Bandung ya, karena datang di ajang pemberian penghargaan untuk yang masuk ke top 15 ya, di ajang Innovillage ini. Oke, nanti kita akan ulik lebih jauh lagi terkait dengan penghargaan yang kalian dapatkan. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu kesannya setelah mengikuti program Innovillage. Kita mulai dari Laksmi dulu karena kebetulan cewek sendiri dan ini kali pertama katanya Laksmi untuk ikut program Innovillage ya kali gitu. pertama. Oke, boleh tahu nggak kesannya gimana setelah ikut ajang ini? Kesannya itu pastinya bangga untuk ikut serta di dalam ajang, apalagi ini ajang nasional, bisa membawa nama baik Undiksa ke kancah nasional dan bersaing dengan 120 perguruan tinggi dan juga 498 tim yang pertamanya mengikuti seleksi dari proposal sampai akhirnya kami dinobatkan menjadi Best Community Engagement. Oke, Best Community Engagement Iya. gitu. Dan dari dalam tim itu Laksmi terdiri dari berapa orang? Sebutin ya, karena kita nggak bisa ngundang semuanya gitu ya. Iya, saya sebagai ketua tim dan anggota saya ada Eka Aprilia dan juga Sastra dari Prodi PTI. Oke, jadi itu rekan-rekan setim dari Laksmi. Iya. Oke, kita lanjut ke Agung nih. Katanya ini udah kali keduanya untuk ikut program Innovillage. Gimana kesannya, Agung? Kesan saya tentunya yang pertama itu pasti bangga. Mengapa demikian? Karena saya berhasil dengan tim membawa nama Undiksa ke ranah yang nasional. Selain itu, Innovillage yang sekarang juga merupakan tantangan besar bagi saya dan rekan-rekan tim dalam mendigitalisasi khususnya ada teknologi penyiraman yang ada di Desa Pinggan seperti itu. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya terkait inovasi yang Agung dan juga Laksmi tampilkan. Yang terakhir untuk Restu gimana sendiri? Untuk kesannya dari saya sendiri kaget sih yang pertama, karena ini tahun saya pertama, karena tahun lalu saya ikut kerjasama sama Gung Yoga tapi nggak masuk tim. Kaget saja karena dulu sangat susah untuk nyari tembus ke 15 besar, tuh susah sekali. Kalau dulu tahun lalu itu 100 tim yang didanai, sekarang udah lebih jadi 150 gitu. Dan Astungkara kami masuk
ke 25 besar hingga 15 besar waktu ini seperti itu. Kemudian tantangan juga bagi saya karena pada tahun ini Sungkare dari saya sendiri dan bersama tim Gungsi Yoga juga ikut. Kami juga melaksanakan program PPK Ormawa di Pinggan. Nah, baru saja kami datang dari Bogor bertiga. Lagi 2 harinya kami diundang ke Bandung situ. Jadi saya berdua terus jalan aja gitu. Rapelan jalan-jalannya gitu ya. Oke, luar biasa. Itu menariknya kalau kita berprestasi gitu ya, kalau kita ikut ajang semacam ini. Jadi selain kita bisa membanggakan diri sendiri, pastinya keluarga dan juga lembaga atau alma mater bisa dapat privilege, bisa jalan-jalan ya. Siapa yang nyangka kalau ke Bandung gitu. Apalagi ke Bogor. Oke, nah kalau boleh tahu apa yang menjadi motivasi kalian sendiri untuk ikut ajang ini? Karena tadi udah dimulai dari Laksmi, sekarang kita mulai dari Restu. Karena ini kan tadi disinggung juga ini kali kedua. Yang tahun sebelumnya satu tim sama Agung gitu ya. Apa yang memotivasi Restu untuk ikut lagi di tahun ini untuk program InnoVillage? Di tahun pertama hingga tahun kedua, yang menjadi motivasi saya itu saya ingin explore di dunia luar. Jadi tidak hanya di bidang akademik, saya ingin sesekali keluar jalur lah seperti itu. Karena dulu juga saya sempat motivasi diri kalau kita takut tersesat, maka kita nggak tahu jalan baru seperti itu. Jadinya terus saya berusaha dari semester 2 dari ikut anggota, jadi buruh dulu. Jadi buruh, semester berikutnya udah dijadiin sebagai ketua pelaksana hingga semester 7 sekarang sih itu. Jadi pengabdian itu seperti passion saya jadinya kalau udah mumet di perkuliahan seperti itu. Keluar jalurnya ini positif ya, bukan hal-hal yang negatif, luar biasa. Nah, kalau dari Agung sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, motivasi saya ikut dalam InnoVillage 2022 ini yang pertama itu ingin membantu masyarakat. Ingin membantu masyarakat untuk memudahkan atau menerapkan materi yang kita peroleh dari perkuliahan ke lapangan seperti itu. Agar masyarakat juga tidak buta dalam iptek, terutama di era sekarang abad 2021 ini sangat diperlukan sekali penerapan iptek dalam berbagai bidang pertanian, akademik dan lain sebagainya. Nah kalau dari Laksmi? Kalau dari saya sendiri, yang pertama sebelumnya ini merupakan ajakan dari dosen pembimbing kami, Ibu Desi, karena saya masih praktek klinik sebelumnya di Rumah Sakit Tabanan. Jadi tapi saya semangat juga ikut kegiatan ini meskipun harus bolak-balik dari Tabanan ke Singaraja gitu untuk mengimplementasikan inovasi kami ini ke Desa Tegalinggah gitu. Jadi harus bagaimana kita mengatur waktu, karena kan tim saya juga ada yang masih praktek di Grogga gitu. Ya, Eka masih praktek di Grogga, terus Sastra ada kuliah. Jadi sulit untuk membagi waktu. Kadang juga saya tidak ikut untuk terjun ke masyarakat gitu. Nanti digantikan oleh rekan saya gitu. Tapi kami tetap semangat untuk melakukan. Intinya komunikasi aja sih ya, saling mengisi karena kalian dalam satu tim. Lalu tadi kan sudah kesannya gimana, terus motivasinya kita udah tahu apa yang melatar belakangnya, akhirnya kalian tergerak untuk ikut serta dalam program InnoVillage ini sendiri. Terus sekarang kita mau bahas, pasti banyak sahabat Undiksa yang, kalau yang sudah baca artikelnya udah pasti tahu ya, produk-produk inovasi apa saja yang berhasil lolos ini diwakilkan oleh mereka. Tapi bisa disampaikan nggak sih karya apa yang sudah kalian hasilkan di masyarakat? Sekarang kita mulai dari Agung dulu, silakan. Baik, kalau dari kami, khususnya tim Abdi Jaya Pangus, saya ketuai, yang mana produk unggulan kami atau karya kami yang kami utamakan, yang pertama itu sistem penyiraman berbasis sprinkle dengan IoT. Di mana sistem penyiraman ini dapat dilakukan dengan menggunakan HP aja. Dengan HP? Iya. Kita scan barcode, lalu kita set waktunya, jam 8 jam, kita set, dia akan menyiram dengan sendirinya seperti itu. Jadi dia sistem penyiramannya ini bertujuan untuk apa nih? Untuk memudah? Seperti yang saya lihat di servasi itu, karena penyiramannya masih konvensional dengan selang yang besar, itu kan jadi luas penampang dari air itu besar ya. Sedangkan cabai yang ditanam itu cabai besar, jadi sedikit aja kena tekanan yang besar dia akan jatuh dan rontok itu. Nah terkadang itu yang membuat
hasil panen itu nggak maksimal, dalam artian banyak cabai-cabai yang rontok seperti itu, yang jadi limbah dari dirinya seperti itu. Nah, dengan sprinkle ini kan dia itu seperti tetes air dia menyiram, jadi tekanan itu tidak sebesar dengan selang yang besar itu, jadinya meminimalisir adanya kerontokan buah cabainya itu. Oke, dan bisa meningkatkan hasil panen cabainya sendiri seperti itu. Oke, menarik ya, penyiraman berbasis digital bisa dibilang gitu ya, kekinian banget, bisa pakai barcode nyiramnya. Oke, kalau Restu sendiri timnya apa yang ditampilkan inovasinya? Iya, kalau dari tim Pemuda Bali Mula yang implementasinya di Desa Trunyan, ini sama program yang kami tawarkan di sana, yaitu dengan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT. Namun yang lebihnya yang kami jadiin inovasi tambahan itu adanya teknologi perangkap hama yang ramah lingkungan, namanya itu Like Pet Strap. Nah, itu berbasis sel surya. Nah, ide itu saya dapatkan dari salah satu alumni pendidikan fisika, namanya Pak Pande Santoso. Sekarang bapaknya jadi dosen di Kalimantan. Sempat bapaknya masang sel surya itu di prodi kami. Nah, sehingga dari tim tergiur untuk membuat aplikasi dari solar cell ini menjadi perangkap hama yang ramah lingkungan itu. Karena di Desa Trunyan itu untuk pembasmian hamanya masih menggunakan bahan yang anorganik, sehingga pada saat hujan itu limbah dari pembasmi hama yang anorganik itu mencemari danau. Jadi dengan adanya teknologi Like Pet Strap ini, selain dia sebagai perangkap hama, dia juga menjadi sumber listrik bagi pompanya. Karena IoT-nya akan melekat di Like Pet tersebut, sehingga dari IoT akan mengalirkan listrik untuk mesin, sehingga mesin yang akan menjalankan air ke lahan pertanian seperti itu. Oke, menarik. Jadi nggak cuman untuk siram otomatis, tapi perangkap hama ya, otomatis juga gitu ya, gitu, luar biasa. Oke, kalau Laksmi apa nih inovasinya yang ditampilkan? Kalau dari tim kami itu mengembangkan aplikasi screening mandiri tumbuh kembang dan juga potensi stunting anak yang kami namai yaitu Check It Mom. Check It Mom. Iya, seperti ini aplikasinya. Oke, bisa ditampilkan? Mungkin nanti akan ditampilkan lagi gambar besarnya gitu ya. Oke, jadi aplikasi ini apa? Kegunaannya untuk apa? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk screening pertumbuhan dan juga perkembangan anak masih dilakukan manual screening gitu dengan menggunakan KPSP, yaitu kuesioner pra screening perkembangan. Jadi petugas posyandu dan petugas posyandu yang ada di Desa Tegalinggah itu masih menggunakan manual screening gitu dengan menggunakan lembaran kuesioner. Jadi itu mungkin bisa dibilang sedikit susah kalau tidak orang kesehatan yang melakukannya karena isi penghitungan umur, terus penentuan dari KPSP-nya itu apakah termasuk ke 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini bisa memudahkan ibu, bisa saja orang tuanya bisa men-screening secara mandiri gitu, karena kita masuk ke aplikasi ini bisa masukin nama, terus nick dari anak tersebut, terus kita masukin tanggal lahirnya, nanti akan muncul umurnya, terus KPSP berapa yang akan dicek gitu. Oke, jadi berarti ini untuk screening pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Pada balita. Ya. Oke. Jadi terus langsung intervensinya langsung muncul setelah ada 9-10 pertanyaan. Setelah dicek ke balitanya, nanti intervensinya muncul apakah anak tersebut pertumbuhan dan juga perkembangannya sesuai dengan umur, apakah ada penyimpangan, seperti itu. Oke, jadi bisa memudahkan para orang tua lah ya. Jadi nggak harus ke puskesmas untuk men-screening keadaan tumbuh kembang anaknya, tapi bisa melalui aplikasi yang kalian ciptakan ini sendiri. Oke, luar biasa ya 3 inovasi yang ditampilkan oleh perwakilan tim dari Universitas Pendidikan Ganesha. 2 diantaranya tadi berkaitan dengan teknologi di bidang pertanian kalau boleh kita tekankan. Dan yang satunya ini di bidang kesehatan yang masih sejalur dengan prodi yang dipilih gitu ya.
di kebidanan. Oke, nah kalian ini kan sudah terjun langsung berarti ke masyarakat, sudah mengaplikasikan inovasi atau karya yang kalian buat. Nah kalau boleh tahu bagaimana respon dari masyarakat sekitar dengan pengaplikasian inovasi yang kalian punya? Sekarang kita mulai dari Restu dulu, silakan. Ya. Baik, di Desa Trunyan, nah itu masih dibilang desa yang sangat kental dengan kebudayaan tradisional. Betul. Nah, jadi saya sebelumnya sempat dengar bahwa Desa Trunyan itu kadang dia menutup untuk pembaruan di bagian pertaniannya. Nah, jadi kami ke sana dan mitra yang kami ajak bekerja sama ini merupakan salah satu alumni mitra dari mitra dosen kami, dosen Pak Bagus gitu. Jadi beliau yang lebih gampang kami untuk ajak komunikasi gitu. Jadi setelah kami ke sana bawakan program, kami merasa ibas gitu karena tidak hanya Pak Made Sujarah ini yang merasakan dampaknya, tapi petani-petani di sekitar lahan Pak Made Sujarah itu seperti kepengen gitu, kepengen ikut dapat program dan pendampingan yang sama seperti itu. Jadi nanti target kami setelah kami coba sampelnya itu di daerah lahan Pak Made Sujarah, kami akan kembangkan atau ekspansi untuk sistem pertanian kami ke petani-petani sekitar yang ada di Desa Trunyan, sehingga akan sejalan nantinya dengan RPJM daerah, dan itu ada pembangunan dan modernisasi pertanian di Kabupaten Bangli seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang respon dari masyarakat sendiri sangat baik ya. Sangat baik dan kepingin dapat program antusias seperti juga antusias untuk dapat kecipratan lah ya untuk ikut dapat program itu. Kalau dari Agul sendiri bagaimana? Kalau dari pengamatan saya terkait pelaksanaan yang saya lakukan di Pinggan, respon masyarakat itu sangat antusias sih dalam menerima hal yang baru lah bisa dibilang. Mengapa demikian? Karena saat penggarapan, saat pemasangan instalasi pipa, pemasangan sprinkle, kita itu tak kerja dengan tim saja tuh, tapi masyarakat pun antusias dalam membantu. Itu dia yang memotong pipa, bahkan kita saling sharing dengan mereka karena mereka lebih tahu di lapangan. Jadi kita juga langsung mengalami simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan sesama lain. Kita tahu apa yang mereka rasakan dan mereka juga ingin apa yang kita berikan seperti itu. Oke, kalau boleh tahu di mana lokasi untuk? Lokasinya di Desa Pinggan. Di Desa Pinggan, di Kintamani Bangli juga ya, daerah Bangli juga. Oke, kalau dari dari Laksmi sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, dari tim kami itu melakukan implementasinya itu kan di Desa Tegalinggah, tetapi untuk melakukan pelatihan itu di Puskesmas Sukesade 1. Ya, untuk kepala puskesmasnya sendiri itu sangat antusias menerima baik kami, dan juga kata dari kepala puskesmasnya dan juga masyarakatnya terkhusus untuk kader BKB-nya atau Bina Keluarga Balitanya yang telah kami bina, yang telah kami latih untuk mengimplementasikan aplikasi Check It Mom ini sangat sangat baik menerima, dan juga katanya sangat mempermudah untuk melakukan screening pertumbuhan dan juga perkembangan gitu. Jadi tidak ribet lagi untuk menghitung umurnya, terus menentukan KPSP berapa yang digunakan seperti itu. Oke, jadi semuanya memberikan respon positif lah ya di masyarakat. Tapi pastinya untuk kalian bisa menghasilkan sebuah inovasi yang luar biasa ya bagi saya, karena kalau saya sendiri disuruh buat belum tentu saya bisa melakukannya. Itu pasti butuh waktu yang lama. Kalau boleh tahu berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan untuk merancang inovasi ini, dan kalau boleh tahu tantangan, pasti ada tantangan dan ada kesulitan yang kalian hadapi. Tadi Restu sudah singgung sedikit tentang tantangan yang dia bilang bahwa awalnya sulit untuk masuk ke desa tersebut. Selain itu apa gitu ya? Ada dari Laksmi dulu deh, tantangan dan berapa lama kalau boleh tahu prosesnya? Kalau aplikasi ini adalah pengembangan dari penelitian dosen pembimbing kami tahun sebelumnya gitu. Jadi pertamanya itu dinamakan aplikasi ini adalah RARE gitu. Jadi bisa men-screening perkembangan saja, terus dikembangkan lagi jadi bisa men-screening pertumbuhannya, dan juga dinamakan Check It Mom, dan juga bisa men-screening masalah stunting gitu, potensi stunting pada anak. Nah, jadi untuk tantangannya itu
Mungkin di kendala gini ya, kendala medianya. Gitu, handphonenya gitu. Ada beberapa ibu balita yang tidak memiliki HP Android gitu, jadi bisa dibantu. Tapi untuk dibantunya itu oleh kader BKB-nya. Jadi kader BKB-nya itu punya anak banyak untuk ya untuk men-screeningnya gitu. Bukan hanya satu anak aja, tapi anak-anak yang lainnya juga di-screening lewat HP-nya ibu kader BKB-nya gitu. Oke, berarti tantangannya yang timbul tuh dari masyarakatnya sendiri yang belum semua memiliki HP Android dan bisa menggunakannya seperti itu. Terus tantangan kami itu mungkin tadi di masalah waktu gitu. Di masalah jadi karena saya masih praktek dan juga ada yang masih kuliah, jadi perlu diatur waktunya gitu. Manajemen waktunya harus benar-benar bagus lah di antara satu sama yang lainnya dengan tim gitu. Oke, kalau dari Agung sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri untuk pelaksanaannya itu sih mulai dari bulan September. Kita sudah making proposal sampai di bulan Desember ini, yaitu awardingnya. Tapi khusus untuk tantangan yang di kami, sebenarnya dari tim kami sih enjoy saja dalam melaksanakan. Tapi tantangan terberatnya itu Medan terutama. Medan atau jalan ke sana itu penuh tantangan, penuh effort yang besar untuk menuju ke desa lokasi seperti itu. Bisa tanya kepada Restu bagaimana perjuangan kita dalam bawa pipa ke sana seperti itu. Tapi itu aja sih tantangan yang dari kami. Oke, berarti kalian bolak-balik ke sana atau ada menetapnya mungkin menginapnya di sana? Kita sesuai jadwal yang telah kita tentukan seperti itu. Dijadwalkan. Iya. Oke, berarti bisa dibilang bolak-balik juga lah ya, gitu ya. Ya, itu jalan-jalan juga. Oke, kalau Restu gimana nih? Dari tim Nasi Yoga ini termasuk tim saya juga sih sebenarnya dalam proses persiapan, karena kami dah setiap hari ketemu di lab bengkel. Oke, anggota bayangan lah ya. Ya, anggota bayangan. Jadi awal mulanya persiapan yang kami lakukan tuh dari bulan April sebenarnya. April kami persiapkan untuk program PPK Ormawa, itu sejenis PHP 2D kalau tahun lalu. Dan kami sudah didanai, sudah dapat hibah. Ada program ternyata dari Innovilek, kami inovasikan lagi di bulan September, kita mulai garap-garap gitu. Jadi saya pecah dengan Gungsi Yoga, dia buat tim sendiri, saya juga buat tim sendiri. Akhirnya kedua-duanya lolos didanai gitu. Terus untuk tantangan tidak jauh berbeda, itu medannya sama di Pinggan ataukah di Trunyan itu medannya sama. Terutama untuk bawa pipa, karena kami pakai transportasi itu cuma mobil dari dosen kami, itu bukan mobil pickup, bukan mobil Hilux, tapi kami juga dapat pinjaman mobil dari universitas. Nah, jadi mau tidak mau karena kami harus berbanyak ke sana, jadi ada sebagian orang di mobil dosennya, sebagian lagi kita ada di mobil Hiluxnya. Dan kondisi hujan, keseringan di Kintamani sama di Trunyan, ya mau tidak mau kami harus basah-basahan di sana gitu. Itu sih tantangan terberatnya. Untuk bagian persiapan, untuk perangkaian proposal kami tidak ada kendala karena hampir tiap hari kami diinkubasi di sana di laboratorium lab bengkel yang punyanya prodi fisika sih. Oke, tapi kayaknya tantangan seperti itu tuh merupakan hal yang seru ya, bagian serunya ya dari pengalaman kalian untuk ikut serta dalam program ini. Oke, nah pastinya dalam sebuah inovasi atau karya yang dihasilkan ada hal-hal yang ingin dikembangkan lagi nih untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu dari inovasi atau karya yang sudah kalian miliki saat ini dan sudah diimplementasikan, hal apa yang ingin kalian kembangkan kembali gitu? Oke, sekarang kita mulai dari Agung dulu. Baik, kalau dari program yang saya laksanakan dengan tim, mungkin beberapa pengembangannya itu dari pengolahan hasil pasca panen. Mengapa demikian? Karena dari petani di sana untuk hasil pasca panen itu masih dijual secara mentah seperti itu, nggak ada diolah sedikit pun. Nah, mungkin di sana ada kurangnya kreativitas dari masyarakat dalam melaksanakan pengolahan hasil pasca panen. Nah, harapan saya ke depan, saya semoga bisa mengedukasi masyarakat mengenai pengolahan hasil pasca panen khususnya cabai, mungkin olah di sambal atau keripik dan lainnya, dan tentu saja dengan digital marketingnya. Oke, lebih ke pengolahan dan pemasarannya ke depan berarti ya. Kalau dari Restu? Oke,
Jadi dari saya sendiri karena yang kami dapat garap itu cuma seluas 7 are dari lahan Pak Made Sujarah. Di tahun berikutnya kami tidak lepas begitu saja. Kalau programnya sudah selesai kami tidak akan lepas, tapi kami akan adakan pendampingan dengan Karang Taruna, Seketruna-Runi yang ada di sana seperti itu. Jadi kalau semisal ada petani lain yang ingin menerapkan sistem pertanian yang sama dengan Pak Made Sujarah, jadi kami tidak perlu lagi datang ke sana gitu. Jadi kami sudah ajarkan kepada Seketruna yang ada di sana, sehingga untuk masalah instalasi baik itu dari pipa, solar cell dan juga IoT-nya nanti dari Seketruna-Runi yang ada di sana yang akan membantu petaninya seperti itu. Nah selain itu karena di desa Trunyan itu masih menggunakan pompa gravitasi, jadi bukan pompa mesin. Nah itu sebenarnya tantangan bagi kami karena dari bantuan yang kami sudah berikan itu pompa airnya cuma bisa mengalirkan air kepada 3 lahan petani saja gitu. Padahal sebagian besar penduduk yang di sana itu berorientasi sebagai petani gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi yang kami berikan, kami harap nantinya di 2023 kami datangkan kembali program yang ada di sana dengan penambahan bantuan pompa air, dan tidak lupa juga kami kembangkan lagi sistem penyiramannya itu. Jadi ada saran dari profesor yang sekaligus reviewer kemarin, bagaimana kalau sistem penyiramannya ini dikombinasikan dengan sensor kelembapan tanah atau kelembapan suhu. Jadi nggak terbuang sia-sia, semisal di daerah Kintamani itu daerah hujan, misalnya di sana kemarau atau kering, jadi dari sensor suhunya itu bisa langsung memberikan sinyal kepada IoT-nya untuk hidup. Jadi nggak perlu lagi nanti petaninya setel alarm seperti programnya kami, jadi tinggal petani itu cuma klik on aja, terserah nanti sensornya yang memberikan perintah ke IoT-nya. Iya, mau disiram atau enggak gitu iya, ya. Oke, luar biasa pengembangannya. Kalau dari tim Laksmi sendiri gimana? Kalau dari tim saya akan mengembangkan fitur-fitur dari aplikasi ini gitu. Jadi kan tadi untuk aplikasinya sudah ada fitur untuk men-screening potensi stunting anak. Itu kan di permasalahan pertumbuhan. Jadi kami berencana untuk mengembangkan di screening untuk permasalahan perkembangannya, yaitu gangguan autis gitu. Jadi bisa men-screening gangguan autisnya sejak dini, dan juga akan menambahkan fitur untuk konseling secara online. Gitu. Terus kedepannya harapan kami aplikasi ini bisa masuk ke Play Store dan juga bisa dilirik oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Buleleng, dan juga bukan hanya di Desa Tegalinggah dan juga Kecamatan Sukasada saja yang bisa menggunakan aplikasi ini, tapi bisa digunakan oleh puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng. Iya, nanti biar menyebar juga ya, nggak cuma di Kabupaten Buleleng ya, karena kan sesuai dengan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia gitu ya. Ini benar-benar bermanfaat. Oke, terakhir mungkin sekaligus closing statement, apa harapan kalian untuk inovasi ini untuk masyarakat, dan juga pesan yang ingin disampaikan nih untuk rekan-rekan kalian mahasiswa, sahabat Undiksa lainnya, khususnya dalam bidang inovasi. Sekarang kita mulai dari Restu deh. Jadi harapan saya terutama untuk masyarakat yang sudah kami ajak bermitra, terutama di masyarakat Kecamatan Kintamani. Jadi Astungkara dengan pengadaan program yang sudah kami lakukan itu menjadi salah satu pemicu untuk petani-petani lainnya agar bergerak ke pertanian yang lebih modern, sehingga tidak terkesan lagi petani itu orang kotor atau orang yang sederhana sekali gitu. Jadi saya harap nanti banyak ada petani-petani yang modern yang mampu bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk pesan mungkin untuk teman-teman, jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi kita tidak hanya bergerak di bidang akademis, tapi cobalah kita terjun ke hal lain yang lebih positif, misalnya ke sosial, agar kita tahu gimana keadaan masyarakat di sana, gimana kebutuhan mereka, dan saya harap itu berdampak bagi masyarakat Indonesia gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Restu. Kita lanjut ke Agung selanjutnya. Kalau harapan saya dari program yang saya lakukan, saya harapkan dengan adanya program ini dapat membuka wawasan masyarakat mengenai bagaimana sih pertanian modern itu, bagaimana sih penerapan
iptek ini dalam memudahkan pekerjaan kita, sehingga masyarakat kita dapat melek iptek, tidak buta iptek seperti itu. Iya, benar. Itu yang saya benar-benar harapkan, dan pesan saya bagi teman-teman sekalian, teruslah bermimpi, gapai mimpi kalian, jangan takut mengambil keputusan, dan prestasi itu hanya sebuah masa lalu. Konsisten dalam berinovasi itu adalah tujuan kita ke depan. Oke, terima kasih juga Agung. Terakhir, Laksmi silakan. Kalau harapan kami ke depannya untuk masyarakat itu semoga masyarakat yang ada di Desa Tegalinggah khususnya itu bisa sadar terkait tentang screening pertumbuhan dan juga perkembangan anak itu sangatlah penting agar tidak terjadi penyimpangan terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa jangan takut untuk berinovasi, karena kalau kita belum mencoba, kita tidak tahu manfaat yang akan diberikan, manfaat yang kita berikan itu untuk masyarakat, apakah itu bermanfaat atau tidak gitu. Oke, iya. Terima kasih ya, terima kasih Laksmi, terima kasih Agung, dan juga terima kasih Restu sudah mau kita undang di tengah kesibukannya pasti ya, pasti punya kesibukan, apalagi Agung dan Restu ini semester 7 katanya ya. Harusnya udah sibuk nyusun tapi masih tetap mau mengembangkan inovasi yang mereka miliki. Semoga apa yang mereka lakukan dan juga Laksmi lakukan ini bisa mematik semangat sahabat-sahabat Undiksa yang lainnya untuk seperti yang disampaikan oleh Agung tadi ya, nggak usah takut untuk berinovasi, teruslah kalian berkarya, dan juga seperti yang disinggung oleh Restu itu kalian harus memberikan manfaat untuk sosial di masyarakat gitu. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share ya ke semua sosial media yang kalian punya, agar makin banyak lagi sahabat-sahabat Undiksa yang lainnya atau masyarakat di luar sana yang mengetahui tentang berbagai inovasi yang sudah dilahirkan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, dan agar mereka juga termotivasi untuk mengembangkan inovasi dan karya yang mereka miliki. Untuk kalian yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun sekarang kasusnya sudah menurun, tetap untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh